Mengapa Israel, bangsa kecil di tengah lautan musuh, tak pernah bisa dihancurkan, padahal secara logika, seharusnya mereka sudah lenyap sejak ribuan tahun lalu, tapi kenyataannya, mereka justru makin kuat. Terus tonton video ini sampai selesai, dan temukan jawabannya. Dari zaman kuno hingga dunia modern, sejarah mencatat, begitu banyak kerajaan dan negara berusaha menghapus Israel dari muka bumi. Mesir memperbudak mereka, Asyur dan Babel menawan mereka, Romawi menghancurkan Yerusalem dan mengusir mereka ke seluruh dunia, Hitler membantai mereka di Eropa, namun mereka tidak lenyap. Pada tahun 1948, bangsa Israel bangkit kembali, lahir dari abu penderitaan. Satu hari setelah memproklamasikan kemerdekaannya, 5 negara-negara tetangga Islam langsung menyerang Israel dari segala arah. Semua negara ini bersatu dengan tujuan yang sama, untuk menghapus negara Yahudi yang baru berdiri, tapi hasilnya mengejutkan. Israel bertahan, bahkan menang. Dari perang tahun 1948, 1967, hingga 1973, sejarah mencatat pola yang sama sampai sekarang ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin bangsa yang berkali-kali diserang tetap ada, bahkan semakin kuat? Bangsa Israel tidak hanya berperang melawan musuh bersenjata, tetapi juga menghadapi kebencian global, tekanan politik, perang spiritual, serta narasi-narasi sesat yang terus diarahkan kepada mereka. Setiap hari, ancaman datang dari berbagai arah. Mereka harus hidup dalam kewaspadaan terus-menerus. Namun di balik semua itu, bangsa ini terus membangun, menanam, berinovasi, dan menciptakan teknologi baru. Mereka mengubah tanah tandus menjadi kebun yang subur. Mereka menciptakan teknologi yang membantu dunia, dan mereka tetap menjaga iman mereka meski dunia menentang. Bangsa Israel adalah bangsa yang penuh luka akibat penindasan bangsa asing, tetapi justru luka itulah yang membuat mereka lebih tangguh. Secara logika, Israel seharusnya mudah dikalahkan, negara kecil, tanpa sumber daya besar, dan dikelilingi musuh yang jauh lebih banyak, dengan kekuatan ekonomi dan militer yang besar. Namun kenyataannya, justru sebaliknya, Israel adalah salah satu negara yang paling maju di dunia. Dari teknologi pertanian, pertahanan, hingga inovasi medis, banyak yang lahir dari tangan mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin sebuah bangsa yang kecil, yang dibenci, yang berkali-kali diserang dan ditindas, justru dari tangan mereka banyak hal yang bermanfaat bagi dunia? Apakah ini sekadar kehebatan manusia, ataukah ada kuasa ilahi yang terus menopang mereka, sehingga sampai hari ini, bangsa Israel tetap bertahan, berkembang dan menjadi berkat bagi dunia? Jika kita jujur, pertanyaannya bukan lagi mengapa Israel begitu kuat, tetapi siapa yang membuat mereka kuat? Apakah rahasianya ada pada strategi militer, pada kecerdasan, politik atau kehebatan diplomasi mereka? Atau, ini semua karena karya tangan Tuhan sendiri, seperti yang tertulis ribuan tahun lalu dalam kitab Mazmur 121 ayat 3 yang berbunyi demikian. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ketika semua logika manusia berkata, mustahil Israel bisa bertahan, namun, sejarah justru menunjukkan hal yang terbalik. Sampai detik ini, tidak ada bangsa yang bisa menghancurkan Israel, bangsa yang Tuhan sendiri dirikan. Jadi, Israel bukan hanya kisah politik atau peperangan, tetapi kisah tentang janji dan kesetiaan Tuhan, yang menjaga bangsa Israel, yang tidak berubah dari generasi ke generasi. Sebagai kesimpulan, mungkin kekuatan Israel bukan terletak pada senjatanya, bukan pula pada kecerdasan manusianya, tetapi pada mujizat dan kesetiaan Tuhan terhadap firman-Nya. Kisah Israel bukan sekadar sejarah dunia,
Tapi pesan penting secara pribadi bagi kita semua, bahwa ketika Tuhan berjanji, tidak ada kuasa di bumi yang bisa membatalkannya. Jika Anda setuju atau tidak setuju dengan pemaparan video ini, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.